Oke, Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video Network Programming 2, Basic of Ansible ya. Ini adalah lab session 11. Ya, jadi di sini ini adalah introduction untuk Ansible, perkenalan Ansible. Nah, jadi apa itu Ansible? Ansible itu eh, automation engine ya, yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan, nah, gitu kan, atau melakukan provisioning, melakukan orkestrasi workflow atau melakukan audit compliance. Nah, kali ini kita akan menggunakan Ansible untuk melakukan automation, automation untuk perangkat jaringan ya. Ansible itu memiliki beberapa karakteristik ya, yaitu agentless ya, tidak perlu menginstal software-software pihak ketiga karena menggunakan Ansible ini menggunakan SSH ya. Ansible juga Ansible memerlukan Python untuk berjalan ya, karena Ansible itu berjalan di atas Python, jadi kita perlu menginstal Python ya. Nah, Ansible juga bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Bersifat deklaratif. Apa itu deklaratif? Nanti akan dijelaskan. Mendukung otomisasi dengan berbagai modul. Lalu dan dia eh, digunakan untuk environment dengan skala besar gitu. Lanjut. Nah, ini dia perbedaan dari Ansible dan Python script ya. Python script ya sebelumnya kita menggunakan Python Python script ya seperti seperti Paramiko, Netmiko, Napalm itu menggunakan Python script begitu. Nah, sekarang kita akan Python script itu semua ya, yang Python script tadi itu berbeda dengan Ansible. Kalau Python script yang seperti Paramiko, Netmiko, Napalm itu dia itu sifatnya karakteristiknya imperatif. Jadi dia menjelaskan langkah-langkah itu secara urut, terperinci juga gitu kan. Secara detail lah. Nah, programmer itu mengatur sendiri gitu. Untuk Python script ya, untuk Python script ya. Programmer itu mengatur sendiri gitu kan. Dari koneksi, error handling dan loopingnya. Mengirim konfigurasi juga ya, mungkin konfigurasi tanpa meriksa state ya. Nah, tapi dia kalau Python script ini bisa digunakan untuk logika kompleks ya, yang logika kompleks, debugging, validasi hingga parsing data gitu. Nah, berbeda dengan Ansible. Ansible ini sifatnya deklaratif. Ansible ini hanya menggambarkan state akhir yang diinginkan. Misal, saya ingin VLAN 100 dibuat di switch sekian gitu. Nah, hanya seperti itu saja dijelaskannya. Nggak langkah-langkah, tidak langkah-langkahnya yang dijelaskan, tapi hanya menjelaskan state, menggambarkan state akhirnya saja. Misal, switch 1, switch 1 punya VLAN 100 misal. Nah, hanya seperti itu yang dituliskan gitu. Untuk prosesnya, untuk prosesnya nggak dituliskan, hanya state akhirnya saja gitu. Nah, lalu Ansible juga memiliki konsep idempotensi, ya tidak mengulang proses ya, jika sudah sesuai. Misal mau konfigurasi VLAN 100, tapi VLAN 100 itu udah ada di switch itu, jadi nggak perlu. Jadi eh, perubahannya tuh nggak diterapkan gitu, nggak jadi diterapkan, di drop perubahannya.
Dan ya Ansible ini cocok untuk deployment konfigurasi dengan skala yang besar ya. Ini komponen utama dari Ansible ya. Ada controller node, itu adalah host tempat Ansible dijalankan ya seperti server lah ya. Kalau ada manage node ya atau perangkat yang akan dikonfigurasi nanti, perangkat fisiknya. Kalau ada inventory node, ini adalah identitas daftar device-nya ya, daftar identitas perangkat-perangkat yang akan dikonfigurasi nanti seperti IP, kredensial dan grupnya. Kalau ada modul, ya ini fitur-fitur dari Ansible ya untuk menjalankan task tertentu seperti IO specs, lalu apa lagi IP config gitu kan. IOS config apa IP config ini? Terus IOS config kalau saya. IOS config lalu ada napalm install config ya, seperti itu. Ya, contohnya ada tiga ya. Lanjut, ada komponen plugin. Plugin ini seperti ekstensi tambahan untuk Ansible ya, kayak Ansible yang dikasih mod begitu lah ya. Lalu ada playbook. Playbook ini adalah file YAML yang berisi kumpulan task atau ya kita menyimpan konfigurasi, menyimpan apa yang ingin dilakukan apa yang ingin dilakukan oleh Ansible itu di playbook begitu. Kalau ada task itu adalah single action di dalam playbook ya. Single action tuh misal playbook ini kan kumpulan task. Nah, task itu adalah tugas yang akan dikerjakan oleh Ansible ya, dan playbook ini adalah isinya itu kumpulan task-task ini gitu. Isinya adalah kumpulan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh Ansible, dan task itu adalah salah satu task itu adalah single actionnya, seperti satu tugas gitu. Lalu lanjut ke fact, komponen facts ini adalah informasi dari perangkat yang dikonfigurasi Ansible. Nah, lanjut ini adalah format file inventory-nya ya. Berbeda dengan Napalm, gitu kan. Ini ada children, bedanya ada children. Seperti ini ya formatnya ya. Dia juga menggunakan seperti ini, Ansible host, Ansible user, Ansible password. Jadi sebelumnya kan menggunakan host, user, password, begitu. Kalau lagi hostname, nah, gitu. Tapi di sini kalau menggunakan Ansible, kita menggunakannya Ansible underscore host, Ansible underscore user, gitu. Seperti itu. Lanjut, ini adalah contoh dari Ansible Playbook. Nah ini, di sini kalau kita lihat di Playbook Ansible ini, di sini satu task, ada satu task yang dijalankan ya, ada dua task yang dijalankan ya, untuk menampilkan versi dan menampilkan hasil di konsol. Ada dua task. Lanjut, nah ini adalah proses instalasi Ansible. Saya sudah menginstal Ansible harusnya. Eh, saya sudah menginstal Ansible-nya ya, di sini. Lanjut menyusun file inventory. Oke, saya sudah punya file inventory, devices.yaml ya. Nah ini file inventory saya. Oke. Dan lanjut ke langkah 3 ya, membuat playbook. Playbook juga saya sudah ada nih. Nah, oke, pertama yang perlu kita lakukan, kita coba ya koneksikan Docker kita
server kita ini bisa ini koneksikan server kita ini ke semua perangkat jaringan ya menggunakan ini menggunakan inventory kita ngeping ke semua perangkat jaringan menggunakan inventory yang kita buat. Kita coba caranya tuh Ansible min i dan terus nama nama ininya ya nama file inventory-nya ya device.yaml kalau saya all min ping all min m ping. Bentar. Oke, kita lihat. Nah, ya sukses ya. Sebentar. Mungkin seperti ini lebih kelihatan ya. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, ini ya. Satu dua tadi udah ya. Satu dua tadi udah. Tiga. Oh ini satu dua tiga. Satu Vispat 5. Oke, sudah sukses ya. Ngertinya sudah sukses semua. Sudah bisa di speak semua menggunakan file inventory. Lanjut. Langkah masih di langkah 3 playbook ya. Kita coba jalankan playbook dengan seperti ini ya. Ini formatnya ini. Eh, playbooknya ini ya seperti ini ya playbooknya yang ada di gambar ini dengan nama getVersion.yaml ya. Kita sudah punya. Nah itu namanya get_version.yaml. Kita buka. Nah, ini nama ya ada seperti ini. Oke lanjut coba kita clear les. Sampai kita jalankan ya. Nah jika ingin menjalankan playbook itu hampir sama seperti mengecek koneksi tadi ya. Label min i harus ada dia min i maaf. Beda. Dia menggunakan si Ansible, tapi jika playbook dia menggunakan Ansible min playbook. Nah, begitu. Lalu min e, lalu nama inventory-nya, nama file inventory, lalu file playbooknya, lalu get version.yaml. Nah, enter. Oke, nah, oke ya, jalan karena dia itu menampilkan versi, lalu menampilkan hasilnya itu di konsol. Tadi itu ada tadi itu yang di atas tadi. Eh, ke ini tasnya tersimpan di file JSON ya. Nah, ini yang seperti nah ini text suite 1 misalnya JSON. Nah, ini adalah text informasi perangkat komponen teks. Nah, ini informasi dari perangkat ya. Dia diambil dari tas. Oh, enggak belum. Di langkah 3 membuat langkah 3 itu masih playbooking ya. Dia belum ke file yang JSON. Oke, sorry. Dia masih menampilkan versi saja. Coba kita jalankan lagi ya. Dia hanya mendapatkan get version saja, dia hanya menampilkan versi. Nah, ini karena terlalu cepat dah tuh di atas tadi itu tuh. Karena terlalu cepat jadi tutup ya udah hilang di atas. Nah, jadi seperti itu. Lanjut kita ke langkah 4. Langkah 4 itu yang tadi ya. Jadi
pada Playbook Get version YAML ini ditambahkan tas. Kita coba ya, kita coba itu jadi ditambahkan tas untuk menampilkan get facts gitu, menampilkan informasi interface, hostname, uptime, versi iOS dan lain-lain dari setiap perangkat. Nah, lalu facts yang udah dikumpulkan itu, yang udah di get itu, ya akan disimpan, akan dikeluarkan ke dalam bentuk file JSON ya, yang tadi itu facts S1 JSON contohnya tadi itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini seperti di sini ada hostname-nya satu gitu. Image-nya, image iOS-nya, image OS-nya gitu. iOS tab-nya, terus apa lagi nih? Python version-nya, versi eh, seperti itu. Oke, sudah selesai ya. Oke, nah jadi mungkin segitu saja video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.